beliau kaji kitab akidah. Adalah usul salasatul usul, 3 pondasi pokok yang wajib setiap muslim mukmin untuk memahami, mengetahuinya. Itu yang dibahas oleh beliau. Mungkin di pandangan kita, itu kan akidah bagi pemula. Tapi kenapa beliau ulama kibar ngajinya pun di Masjid Nabawi, tempatnya ilmu, yang dikaji adalah usul salasatul usul. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Salah satu ciri di antara duat min ahli sunnah dan di antara ciri-ciri ahli sunnah, maka senantiasa mereka mendahulukan dan mementingkan tentang akidah dan tauhid, baru berikutnya dan berikutnya. Maka kita tidak bisa remehkan tentang itu semua. Kita tentunya juga insyaallah Allahu a'lam, tentunya kita juga berharap dimudahkan oleh Allah dan bisa pula berjalannya kajian itu dengan baik. Insyaallah ada daurah masyayikh sebagaimana akan dihadiri guru-guru besar yang memang dalam bidangnya. Jadi guru-guru besar Universitas Jami'atul Islam, Jami'atul Imam, yakni Ibnu Saud Riyadh. Jadi Universitas Imam Ibnu Saud dari Riyadh, dan apa yang dikaji adalah tentang permasalahan akidah. Tetap berbicara pembahasan tentang masalah akidah. Sebagaimana Syekh Fauzan Abdullah Fauzan hafizahullah, hadbu kibaril ulama min lajnah daimah wal ifta di Saudiyah, beliau di antara anggota ulama besar di Saudi dan termasuk adalah lajnah daimah. Dalam hal ini di Indonesia adalah majelis ulamanya, fatwa, ya, tentunya hanya sebagai percontohan saja untuk mudah antum paham apa itu lajnah daimah. Tapi tentunya berbeda dari sisi kualitas dan sisi dari kedudukannya di mata pemerintahan di sana. Nah, maka di mana beliau sangat ingin untuk memberikan muhadharah dan tidak main-main adalah di Masjid Nabawi, Madinatul Rasul, Madinatul Alam, Masjid Nabawi. Allah Tabaraka Ta'ala berikan kesempatan oleh beliau, dan beliau tidak terlalu muluk-muluk. Beliau kaji kitab akidah. Adalah usul salasatul usul, 3 pondasi pokok yang wajib setiap muslim mukmin untuk memahami, mengetahuinya. Itu yang dibahas oleh beliau. Mungkin di pandangan kita, itu kan akidah bagi pemula. Tapi kenapa beliau ulama kibar ngajinya pun di Masjid Nabawi, tempatnya ilmu, yang dikaji adalah usul salasatul usul. Siapa yang datang? Doktor-doktor dan profesor-profesor. Bahkan ketika itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu wa ra'ah, beliau pun duduk mendengarkan kajian tentang apa? Salasatul usul. Masya Allah. Ini pentingnya akidah. Maka barakallahu fikum, ketika kita apa yang dijalani para imam mereka senantiasa mengulang-ulang. Semisal ketika Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah, beliau menulis kitab Fathul Bari. Fathul Bari disingkat dengan Al-Fath sebagai syarah Sahihul Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab Sahihul Bukhari disebut dengan Jami'us Sahih, kumpulan dari hadis yang sahih. Dan di antara hujjah yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahihul Bukhari.
Sahihul Bukhari. Adapun bisa juga disusun dalam satu kitab, ada juga beberapa jilid kitab tentang Sahih Bukhari. Tapi berikan syarah oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian juga diberikan ta'liq oleh Syekh Abdul Aziz Abdullah Ibnu Baz. Kurang lebih sekitar 15 jilid. Fathul Bari itu yang ya cetakan agak baru. Nah, kemudian kitab itu dengan 15 jilid yang demikian, tentunya dengan tambahan-tambahan hadis-hadis yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kemudian ulama berikutnya menulis kitab namanya kitab Nail. Singkatan kitab Nailul Awtar. Kitab Nailul Awtar beberapa jilid. Nah, maka ternyata kalau antum melihat dalam kitab Nailul Awtar, An-Nail itu kandungan isi di dalamnya itu adalah banyak, hampir menukil dari kitab Fathul Bari. Kata beliau Imam Syaukani rahimahullah taala, saya baca kitab Fathul Bari dari awal jilid pertama sampai jilid terakhir hampir 100 kali aku ulang-ulang. Insyaallah lah kita masih jauh tentunya. Ya, maka barakallahu fikum. Ya, jangan kemudian merasa lemah atau kemudian lelah taklim. Taklim satu kitab tidak selesai, banyak liburnya. Ya kan, alasannya macam-macam. Ya kan, sibuk ini, sibuk itu. Kemudian kita ingin sebut dengan sebagai seorang talib. Ya berarti masih jauh. Barakallahu fikum. Intinya man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh ya dia dapat. Maka semuanya tentunya pentingnya begitu meluruskan niat. Itu paling penting sekali, meluruskan niat. Niat ini adalah segala-galanya, menentukan keistiqomahan seseorang. Ketika seseorang itu melakukan sebuah ibadah ikhlas karena Allah, tulus karena Allah, dan dia faham tentang itu, maka insyaallah masalah-masalah, rintangan-rintangan semua akan tereliminir. Hidup ini sibuk, gak ada orang hidup tidak sibuk. Alasannya sibuk. Loh, siapa orang tidak sibuk? Ya enggak? Iya, orang sibuk. Cari-cari upo, cari fulus, cari ini, sibuk semua. Ngurus anak, ya enggak? Sibuk semua. Nah, ya semua ya tergantung kita. Kita diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Maka intinya kita terus bersemangat, saya pun juga berusaha untuk bersungguh-sungguh bersemangat belajar dan yang lainnya sebagaimana kita belajar dan mengajar. Nah, semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan lebih penting lagi kita istiqomah ketika kita mempelajari ilmu qala Allah qala Rasul bifahmi salaful ummah.